kata Yesus atau Jesus itu, ya, kalau Yesus kan bahasa Indonesia, Jesus bahasa Inggris. Inggris. Kata Yesus itu juga kemungkinan besar diterjemahkan dari bahasa Inggris. Tapi yang bahasa Inggris ini sendiri itu adanya baru masuk Bible baru di abad ke-18. Oh. Abad 18. Kira-kira tahun 1750 baru masuk Bible pertama Jadi kalinya. dari abad 17, 16, 15 gak ada kata Yesus. Adanya Isos. Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja menyaksikan podcast Kodondi dengan bintang tamunya Billy. Ya, dalam podcastnya itu Kodondi sedang mempersoalkan nama Yesus. Ya, itu seolah-olah nama ini menjadi suatu masalah. Ya. Donditan mengatakan bahwa kata Yesus atau Jesus dalam bahasa Inggris itu baru masuk dalam Alkitab pada abad ke-18. Itu. Jadi, sebelum abad 18 itu tidak ada kata Yesus, ya. Kata yang digunakan itu adalah Isos, Yesuha, Iso, Yehusua, Isa, ya. Jadi berbeda-beda, dan ini bagi Kodondi suatu masalah. Sementara kami secara nalar akal sehat bertanya, masalahnya itu di mana? Ya, kita terus terang kami tidak paham masalahnya ada di mana. Kodondi melihat adanya perbedaan-beda itu nama untuk Yesus ini itu dikatakan inkonsisten, ya. Jadi sosok Yesus ini sepertinya tidak konsisten, gitu. Nah, kami bisa bertanya, ya, kita bisa bertanya, apakah inkonsisten dalam hal nama itu menjadi masalah? Kalau menjadi masalah, masalahnya ada di mana? Karena terus terang, orang Kristen selama ini tidak pernah mempersoalkan adanya nama Yehusua, adanya nama Iso, adanya nama Isa, Yesuha, Isos, tak pernah. Memang dipermasalahkan nama Isa yang ada di Al-Quran. Karena apa? Karena sosok pribadinya berbeda. Itu. Sedangkan dalam Alkitab berbahasa Arab dipakai nama Isa, tak pernah dipersoalkan, tak pernah dipermasalahkan. Orang Kristen menerima saja. Nah, itulah. Jadi ketika menonton video ini, kita merasa heran itu. Tetapi akhirnya kita bisa maklum karena Donditan ini kan tugasnya itu kan mencari-cari ke masalah yang ada dalam kekristenan untuk menyesatkan orang-orang Kristen itu. Jadi yang bagi orang Kristen itu tidak masalah, itu akan dipermasalahkannya dengan menggunakan logikanya untuk menyesatkan orang Kristen. Nah, itulah motivasi, tujuan utama, tugas utama Kodondi. Dan untuk ini dia mendapat bayaran, bukan tidak mustahil, dari zakat juga pasti ada itu, ya. Jadi kita bisa bertanya, ya, bagaimana pandangan orang Kristen sebenarnya terkait inkonsisten soal nama ini, ya. Nah, dapat dikatakan, ya, orang Kristen itu sama sekali tidak peduli, ya, apakah nama itu inkonsisten ataukah apakah nama Jesus itu baru ada pada abad ke-18. Orang Kristen sama sekali tidak peduli. Karena apa? Karena apapun namanya, kapanpun nama itu baru muncul, yang dilihat oleh orang Kristen itu adalah pribadinya yang sama, ya, bahwa
Isos, Yesuha, Iso, Isa, Yesus, Jesus, itu adalah pribadi yang sama, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang lahir di Bethlehem, yang mati di salib untuk menebus dosa manusia. Isos, Iso, Isa, Yesuha, Yesus atau Jesus itu adalah wajah kasih Allah. Itu bagi orang Kristen. Jadi mau pakai nama apa saja, baru muncul abad keberapa saja, orang Kristen tetap pada prinsip pribadi yang adalah firman Allah. Ya, ini orang Kristen juga, mereka ini berpatokan pada firman Yesus. Dari buahnya lah kita bisa menilai pohon. Ya, jadi ini ada satu prinsip, ya, prinsip dari buahnya lah kita bisa menilai suatu pohon. Ini berangkat dari nasihat Yesus. Ya, nah kita misalnya sekalipun nama Yesus itu inkonsisten, tetapi buahnya itu baik. Berbeda dengan Muhammad, sekalipun di Al-Quran itu Muhammad itu konsisten namanya, tetapi buahnya itu buruk. Ya, jadi kami pernah membahas tentang ini dalam video-video kami sebelumnya. Demikianlah tanggapan kami terhadap Kodondi yang mempersoalkan kata Yesus. Sekian dan terima kasih.